ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman hametek ingsun nyirep kene samurka maperhardaning ponco saben ula sing netra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Iqbal. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas studi Islam Indonesia. Bismillah. Sekarang saya berada di Makom Sunan Kalijaga, Raden Syahid. Saya akan menerangkan tentang perjuangan Wali Songo, perkembangan Islam di era Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 tokoh wali, yang mana biasa disebutkan dengan Waliullah. Pada saat ini, masyarakat Indonesia sering berziarah kepada makam Wali Songo. Saya akan menerangkan perkembangan Islam era Wali Songo. Perkembangan Islam era Wali Songo di Nusantara, khususnya di tanah Jawa, yaitu dengan menggunakan metode Tutwuri Handayani, Tutwuri Hangiseni. Sesuai konsep Islam, yang mana Islam merupakan agama yang sangat fleksibel dan juga rahmat untuk semesta alam, maka dari itu Wali Songo menggunakan metode Tutwuri Handayani, Tutwuri Hangiseni. Maksudnya apa? Yaitu diikuti dengan pelan-pelan bagaimana kondisinya, kemudian Tutwuri Hangiseni diisi dengan pelan-pelan. Maksudnya gini, perkembangan Islam era Wali Songo menggunakan banyak metode. Nah, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga sudah terkenal bahwa beliau menggunakan metode kesenian. Karena apa? Masyarakat Jawa sangat suka dengan kesenian. Maka dari itu Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai media dakwahnya. Dan kemudian masyarakat Jawa menerima Islam dengan ikhlas, dengan mudah. Karena Islam menggunakan kesan yang sangat bagus, sangat baik dan mudah diterima, tidak sulit untuk masuk Islam. Selain itu, Wali Songo tokoh-tokohnya antara lain Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Ngampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Sunan Gresik. Nama-nama Wali Songo ini diambil dari nama tempat makomnya, Sunan Kalijaga, Jaga Kali. Nah, saat ini saya sedang di Desa Dermayu, Kecamatan Keleng, Kabupaten Jepara, yang mana di sini merupakan makom Sunan Kalijaga, Jaga Kali, karena makomnya memang berada di pinggir kali. Di makom ini terdapat sebuah sumur. Ada yang menyebutnya sumur, ada pula yang menyebutnya dengan sendang, sinatah. Sumur artinya sumur yaitu nusune saumur-umur, yang maksudnya adalah sumberannya itu seumur hidup atau tidak akan habis. Karena sumur sebagai lambang adanya kehidupan dan sebuah peninggalan. Dan di sini makomnya dekat dengan kali, yaitu Jaga Kali. Maka dari itu orang-orang yang mengetahui, yang memiliki keistimewaan atau karomah, memang menyatakan bahwa di sini makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan metode dengan
memasukkan Islam dari media dakwahnya, yaitu kesenian berupa wayang. Karena memang pada saat itu masyarakat Jawa sangat suka dengan wayang. Kemudian perkembangan era Wali Songo ini Islam maju dengan sangat cepat. Bukan hanya dari masyarakat biasa, tapi bahkan raja-raja pun ikut turut masuk Islam. Dari Mataram kuno yang awalnya Hindu Buddha menjadi Mataram Islam. Kemudian mendirikan kerajaan Kesultanan Demak. Raja pertamanya Raden Patah. Peran Wali Songo dalam pendirian kerajaan Demak pun sangatlah banyak dan bahkan berperan utama dalam pendirian kerajaan Demak. Nah, kemudian daripada itu, perkembangan Islam juga ikut mendorong perkembangan ekonomi masyarakat Jawa, yang mana Islam itu bersifat rahmat dan memeluk, akan menimbulkan rasa persaudaraan. Hingga dengan adanya Islam berimbas pada ekonomi, karena perdagangan, pertanian ataupun itu juga ikut berkembang. Selain itu, perkembangan Islam di Jawa era Wali Songo juga meningkatkan perkembangan kesenian. Karena Sunan Ngampel, Sunan Bonang itu menggunakan gamelan sebagai media dakwah atau gendingan. Gendingan itu ya suara alunan gamelan tersebut. Jika satu set alat gamelan ditabuh secara bersamaan, itu disebut dengan gendingan. Dan masyarakat Jawa menerima itu. Dan akhirnya Islam berkembang sangat pesat. Dan dengan berdirinya kerajaan Demak, maka Islam dan era Wali Songo berkembang lebih pesat lagi. Dan uniknya, sebenarnya dakwah itu tidak harus selalu terpatok pada Al-Quran dan hadis. Tidak harus setiap berdakwah hadisnya ini, dalilnya ini, bukan. Tapi tuturi hangiseni, dimasuki dengan pelan-pelan. Makanya dari itu Islam di Indonesia itu tidak seperti Islam di negara lain, karena terdapat akulturasi budaya yang mana masyarakatnya yang awalnya Hindu Buddha menjadi masyarakat Islam. Jadi banyak terjadi akulturasi budaya. Maka dari itu perkembangan Islam era Wali Songo termasuk sangat pesat, karena bukan hanya dari kesenian tapi juga politik, yaitu dari kerajaan Demak, Kesultanan Demak. Nah, adanya Islam juga merubah istilah, yang mana istilah dari kerajaan menjadi kesultanan. Itu termasuk salah satu efek dari adanya perkembangan Islam di Nusantara. Selain itu juga mendirikan padepokan-padepokan. Santri itu berasal dari kata cantrik, yang mana cantrik itu orang-orang yang mempelajari kitab Weda. Tapi kemudian Islam datang dan santri itu sebagai orang yang mempelajari Al-Quran. Kesimpulannya adalah di era Wali Songo Islam berkembang sangat pesat dari berbagai sektor kesenian, kebudayaan, juga perekonomian, kerajaan, politik, dan tentunya Islam menyebar luas dari tanah Jawa. Kemudian dari tanah Jawa, santri-santri dari tanah Jawa berpindah dan kemudian menyiarkan Islam di pulau-pulau yang lain, sehingga sampai ke penjuru Nusantara. Jika diambil dari teori datangnya Islam, itu ada yang dari Persia, dari Gujarat, India, melalui perdagangan, dari Arab. Itu kalau kewalian kadang tidak masuk akal, karena
Syekh Subakir dulu datang tiba di Gunung Cidar kemudian mengalahkan kaum Bhairawa Tantra itu juga dipikir dengan akal rasional tidak masuk akal. Tapi itulah istimewanya wali yang memiliki karomah, sebuah kewalian, dan barokahnya Wali Songo pun masih bisa dirasakan sampai sekarang. Buktinya apa? Makam yang berada di atas gunung pun ramai dikunjungi orang, dan kemudian ekonomi tetap jalan. Ekonomi masyarakat sekitar jalan sebagai pedagang, mengangkat ekonomi masyarakat. Itulah bukti kewalian. Jika ada orang yang mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak ada, ya saya mengatakan mungkin akalnya masih belum dibuat berpikir, atau hatinya masih belum bisa menerima tentang hal yang tidak rasional tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.